Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Menyambung sedikit tentang persoalan zina. Hubungan kelamin itu kalau Imam Syafi'i mendefinisikan, saya pakai bahasa saya, hubungan kelamin antara laki-laki perempuan yang bukan istri atau budaknya. Jadi kelamin itu sudah berhubungan meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ini zina. Rasulullah mengingatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ma taraktu ba'di damban asaddu ala rijali minan nisa. Tidak ada dosa yang aku tinggalkan sepeninggalku setelah Rasulullah wafat yang lebih berbahaya dibandingkan dengan mataroktu fitnatannya. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan sepeninggalku dibandingkan, yang lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah seorang wanita kepada seorang laki-laki. Dari sana Islam betul-betul menjaga. Bukan hanya dari bahwa apabila itu dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah berumah tangga hukumannya rajam, bukan hanya itu. Tapi maaf ya kalau saya pakai bahasa, kenikmatan sesaat yang tidak melalui jalur syariah itu ekornya panjang dan tidak bisa berakhir. Ekornya panjang dan tidak bisa berakhir. Seorang pemuda dan pemudi saling berkenalan dan saling berakrab-akraban sebelum menikah. Tadi tidak ada fitnah yang lebih berbahaya yang aku tinggalkan dibandingkan dengan fitnah seorang wanita kepada laki-laki. Kalau sering saya angkat, yang satu bensin, yang satu api.
Bahasa orang Jawa tangeh lamun gitu ya. Mustahil. Kalau bensin tadi tidak diobong oleh api, kalau api tadi tidak ngobong bensin. Bahkan sudah sekitar 20 tahun yang lalu saya membaca sebuah riset yang diselenggarakan oleh salah seorang mahasiswa di Jogja. Apa kata mereka? 87,5% mahasiswi di Jogja itu sudah tidak gadis lagi, jadi janda-janda tua. Ya mudah-mudahan tidak benar. Tidak benar secara keseluruhan, juga tidak salah secara keseluruhan. Saya ngomongnya ora gur bayi, wong tua ya ngomong dhewe coba lho. Rumah di depan saya, bukan di depan saya, nggak ada rumah di depan rumah saya itu dulu dipakai kos mahasiswa laki-laki lah, ya biasa, bukan laki-laki datangi perempuan, perempuan datangi laki-laki. Itu ketika anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ralat ya. Bukan yang di depan saya. Satu rumah sebelah selatan rumah saya. Rumah Allah yang dititipkan kepada saya. Ketika anak-anak tadi kukut pindah, mungkin sudah selesai. Yang punya rumah bongkar-bongkar itu, Masya Allah, nemui kondom di bawah tempat tidur itu, dan jumlahnya bukan hanya satu. Kayak gue apa gue ya? Ini ukurannya mendungan ya. Atau kalau saya ceploskan ukurannya UMS. Nah bagaimana yang bukan UMS? Bagaimana kalau perguruan tinggi tadi tidak berlabel Islam? Ya, saya nggak boleh mengatakan UMS itu jelek ya. Ya itu oknum lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai terjadi hubungan kelamin, kemudian si gadis tadi hamil, bahkan kehamilannya itu seakan-akan, di antara dua tanda kutip, seakan-akan ini alamiah. Orang tua sudah sepakat pernikahan akan dilaksanakan nanti umpamanya ya bulan April, sekarang bulan Maret, masih 20 hari. Di kalangan orang Jawa ya, mudah-mudahan hari ini mereka adalah tetap Jawa tapi sudah kehilangan Jawanya. Pernikahan itu masih 1 bulan tapi sudah disepakati harinya, sudah disepakati waktunya. Calon temanten laki-laki tadi mempunyai semacam kewajiban batin secara psikologis. Dia
Mlebet Mas, monggo. Monggo Mas. Mas, sing nganggo kaos gambar apa kuwi? Engko pinarak mlebet engko. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ngusir setan. Nawaitu ngusir setan. Lah, pun mang lunga mawon aku malah ra weruh. Nek mlebu insyaallah setane kalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada semacam kewajiban yang sifatnya tradisional. Apa itu? Selama menunggu masa akad nikah itu, calon temanten laki-laki tadi punya kewajiban nyantri. Loh, apa itu santri kok ya? Jadi ba'da asar itu datang ke rumah calon mertua ya, tentu saja ya mungkin ngopek ya, tonggo ngepek tonggo lah gitu, atau mungkin tonggo RT, atau datang ke rumah calon mertua ngiseni kula nyantri kok ya, ngusek WC. Nah, kemudian sudah selesai lah, ini linggise dicurke wedan karo calon mertuane. Enggak apa-apa, pulang pamit. Nah, suatu ketika udan terus. Kayak beberapa hari yang lalu, tekan jam 10 bengi urung terang. Ya nginep kene wae tole lah gitu. Akhirnya ke laut. Akhirnya ke laut. Sifatnya tadi saya katakan seakan-akan alamiah itu. Walau saiki ya wis disetujoni karo wong tuwa loro, somben ya disetujoni. Padahal Allah tidak setuju terjadinya hubungan kelamin kecuali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak calon temanten perempuan tadi atau walinya mengatakan, saya nikahkan anak saya kepada kamu. Oh, gampang banget loh. Saya nikahkan anak saya kepada kamu. Dengan mas kawin, itu silakan tambahan. Waalaikumsalam. Akhirnya hamil. Beberapa hari setelah pernikahan diteskan ke dokter, hamil. Artinya terjadi kehamilan sebelum nikah. Waalaikumsalam. Orang menyebut unwanted children. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi yang kelahirannya, sekali lagi di antara dua tanda kutip, kurang diharapkan. Ya, mudah-mudahan bayi yang lahir tadi perempuan. Mudah-mudahan bayi yang lahir tadi perempuan. Ya, persoalannya di mata syariah, persoalan bayinya ya itu selesai sampai di sana. Sementara persoalan hukum tetap fajliduhum samanina jaldah. Tapi kalau anak yang lahir itu anak laki-laki, itu kata orang Sunda anak jadah. Anak yang proses keberadaannya di dalam rahim ibu itu terjadi di hari-hari sebelum akad nikah. Nyambung ya?
Jadi itu tadi, hamil sebelum nikah. Mungkin 5 hari, mungkin 7 hari, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan. Akhirnya lahir laki-laki. Oh, malah kualik, saya nerangkan ya. Kalau anak laki-laki nggak ada masalah, tapi kalau anak perempuan, dan ini unwanted children, akhirnya 1 tahun, akhirnya 2 tahun, akhirnya masuk TK, akhirnya masuk SD, akhirnya masuk SMP, akhirnya masuk SMA, akhirnya masuk perguruan tinggi, akhirnya akan terjadi peristiwa yang dialami oleh setiap orang. Dia dilamar orang dan akhirnya dinikahkan. Peristiwa yang tidak berekor tadi, siapa yang menjadi wali? Siapa yang menjadi wali? Ya bapaknya, enggak punya bapak kok. Secara biologis bapaknya jelas. Tetapi secara syar'i, bayi itu ada di dalam rahim seorang wanita setelah melalui proses pernikahan. Ini sebelum nikah. Bahkan mungkin terjadi calon istrinya orang Solo, calon suaminya orang Bekasi sana. Akad nikahnya besok pagi jam 7 lah. Untuk itu malam hari itu nginap. Tamunya banyak sekali. Kamar khusus untuk calon temanten laki-laki nggak ada. Allah wong karek sesuk we. Nyambung ya. Kan tinggal besok. Tinggal besok atau tinggal 1 menit, kalau terjadi sebelum akad nikah itu zina. Dan ketika yang lahir itu anak perempuan, datang waktu untuk nikah, siapa yang jadi wali? Ya bapaknya enggak boleh. Biologis bapaknya syar'i bukan. Allah wong ora ning sing ngunangi we kok. Di usia 1 bulan di dalam kandungan, usia 2 bulan dalam kandungan, si gadis lapor sama pacarnya. Ya wis aku nang tak matur bapak lah, akhirnya sepakat dilamar, dinikahkan. 6 bulan kemudian lahir, 7 bulan kemudian lahir. Orang katakan, oh prematur. Lho kok abote wis 3,5 kilo. Nggak ada yang tahu. Kalau sampai terjadi pernikahan antara anak perempuan yang adalah unwanted children, kelahirannya tidak diharapkan, dengan seorang laki-laki, padahal rukun pernikahan yang tidak sah kalau tidak ada rukun tadi, salah satu diantaranya wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali harus ada wali dan 2 orang saksi. Kalau pernikahan itu tidak sah, berarti perzinaan. Kapan itu akan berakhir? Jadi prosesnya. Saya itu pernah ke pantai utara sana, menikahkan salah seorang alumni pondok Ngeruki dari Mu'alimin. Calonnya juga alumni pondok Ngeruki dari Mu'alimat, cuma ya belum berkenalan satu sama lain.
Dah, saya diminta datang ke sana dengan beberapa orang teman, saya nggak sebutkan tempatnya, tapi di Pantura sana lah, masih dalam wilayah Jawa Tengah. Dalam wilayah waktu itu gubernurnya kalau nggak Heru Pak Munadi, dia Mayor Jenderal, dinikahkan ya sudah. Namanya walimah itu apa toh? Walimah itu makan-makan ya. Abu Abdul Qayyum jawab, makan-makan. Jadi nek walimah gur snack tok itu bukan walimah itu. Orang nganggo snack ning madang itu walimah. Ya pulang. Kira-kira 4 bulan kemudian yang bersangkutan itu datang kepada saya, yang laki-laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, wah, ada muskilah Ustaz, ada persoalan besar. Ngapa? Ternyata istri saya itu adalah anak yang lahir karena hubungan antara bapak dan ibunya yang bukan suami istri. Gimana itu Ustaz? Ya wallahu alam ya, mungkin secara alamiah atau yang namanya bensin karo geni lah gitu. Bukan melu-melu MTA rawani ya. Tak ngaji sih ya dia. Ya alhamdulillah. Waalaikumsalam. Saya buka majmu' fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya di sana ada jawaban. Anak yang dilahirkan itu anak sah. Mengapa? Hubungan antara suami istri itu berangkat dari keyakinan yang ainul yakin, hakul yakin. Saya adalah suami, si istri, saya adalah istri. Tidak ada halangan syar'i yang menghalangi saya untuk saling berhubungan. Berangkat dari ketidaktahuan. Tetapi pernikahan ini tidak sah. Anaknya anak yang sah karena pelakunya bapak ibunya tidak memahami kenyataan yang terjadi. Jadi konon ceritanya waktu itu ya masih serumah ya dengan orang tua lah. Orang tua itu ke Jakarta, kemudian ya memberitahu sadar bahwa perbuatan saya itu perbuatan salah. Almari orang tua tadi tidak dikunci, sehingga anak perempuannya mantan anyar tadi ya iseng-iseng buka almari yang tidak dikunci. Di sana ada akta nikah yang dulu berwarna biru, kalau sekarang berwarna coklat itu. Ya, iseng-iseng, ini mantannya bapak dan ibu saya. Nah, dilihat, dibuka hari dan tanggalnya, ternyata kalau saya boleh ambilkan contoh ya, jarak waktu antara pernikahan dan kelahiran saya itu hanya memakan waktu sekitar 5 bulan. Bukan alhamdulillah saya bayi ajaib, tidak. Mak perpet ya. Sak bodoh-bodohnya lulusan ngruki ya. Ya mau tidak mau, atau memang orang tua menjarak supaya kamu tahu bahwa kamu itu lahir dari seorang ibu yang suaminya pernah menggauli dia sebelum terjadi akad nikah. Suaminya diberitahu loh. Astagfirullahaladzim.
Nah akhirnya suaminya tadi ke rumah saya. Suaminya ke rumah saya. Seperti saya terangkan tadi, sebentar lagi ya, mudah-mudahan antum tidak harus kembali lagi. Aku tak buka-buka kitab saya ngaji. Itu kalau nggak keliru sejak jam 9:30 siang sampai jam 5 sore buka-buka lah. Akhirnya ketemu dalam Majmu' Fatawa. Tebalnya sekian ini, tapi ada yang lebih tipis, 37 jilid. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan kalau mau beli. Pernikahan sah karena ketidaktahuan. Pernikahan. Anak yang lahir adalah anak yang sah karena ketidaktahuan. Pernikahannya batal karena tanpa wali. Nah, gimana? Nah, sudah selesai ya, sudah selesai. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua, untuk itu karena pernikahan itu batal harus diulang. Harus diulang. Lah dulu walinya bapak, yang bapak pocong tadi. Lah sekarang walinya siapa? Kalau Imam Syafi'i memegang as-sultanu waliyul liman la waliyalah. Penguasa adalah wali, penguasa adalah wali dari seorang wanita yang tidak punya wali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Termasuk mantan murid saya tadi. Walinya harus penguasa. Itulah sebabnya di Indonesia itu ada yang namanya wali hakim. Siapa itu? KUA. Wali hakim itu wali bagi wanita yang tidak punya wali. Antara lain tadi ya, yang unwanted children tadi. Bisa jadi bapaknya sudah meninggal. Mbah kakung dari bapak juga sudah meninggal. Punya saudara laki-laki tapi baru TK 0 besar. Padahal wali itu harus laki-laki. Kakak-kakaknya perempuan semua. Ini termasuk orang yang tidak punya wali. Termasuk orang yang tidak punya wali. Atau bapaknya masih segar bugar, mbah kakungnya masih segar bugar, kakak laki-lakinya masih segar bugar, tapi nama depannya ada Francesco Saverio. Yang satu I Gusti Ngurah siapa? Artinya wali tadi harus orang Islam. Yaitu as-sultanu waliyul limala waliyalah. Lah ini sebuah keputusan monumental di tahun-tahun 50-an. Dari kepekaan para ulama NU. Ulama NU Nahdlatul Ulama, walau alam Muhammadiyah nggak ikut-ikut. Terus keputusan tadi, anak-anak gadis yang tidak punya wali ini kalau mau nikah gimana? Kalau Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, si anak gadis tadi bisa meminta tolong. Anak gadis bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan mbah kakungnya. Bisa meminta tolong kepada tokoh masyarakat. Ya gitu. Jadi kalau di Baitul Ma'mur ya minta tolong kepada Ustadz Ayub umpamanya begitu ya. Kalau di Masjid Istiqomah ya kepada Ustadz Mudzakir Kidul Dalan lo ya, ora lor dalan. Olah ini sak selani. Ini jarak aku kudu ditatekke alat ning ora diopahi tenan. Ini salah satu dari partisipasi antum terhadap
satu-satunya organisasi Islam yang berusaha untuk menerangkan bahwa Syiah itu sesat dan menyesatkan. Anas, infak kalender 60.000, enggak saya coret ini ya 60.000. 100.000, 60.000 boleh. Neng jujule njaluk aku nek wani. Nemen pun diumum gue Pak Warsa. Ampun, nah ini yang 2 kali. Ini ya saya harus bicara apa adanya ya, frankly speaking itu. Anas itu anak yatim. Wah nek wong Syiah Indonesia kemungkinan besar supply dana dari negaranya Ayatul Demit itu besar ya. NU punya anak buah. Bahkan punya perusahaan. Bismillah. Termasuk pabrik rokok gitu. Muhammadiyah juga. Lah kemana tuh nggak ada yang bantu. Jadi kalau bukan antum siapa itu? Bayar 600 njupuk siji nggak apa-apa itu. Yang bayar sewidak njupuk 10 ya kebangetan lah. Tolong itu tadi saya sudah ada lihat beberapa ikhwan yang ngambil dengan infak, bukan sekedarnya loh. Lebok kredit 100 lah jalengane arep jujul petang puluh terus piye? Mbok buka. Kok konangan karo dalane nyolong malah. Wis lebokno dit 100 aja dijol, aja dijaluki jujule. Ini masalah kalender. Jadi saya ulangi tekan ya. Waliul amri daruri bisauka. Ini kepekaan para sesepuh NU waktu itu. Anak-anak gadis ini kalau mau nikah gimana? Kalau ikut mazhab Maliki ya tadi minta tolong kepada tokoh masyarakat, kepada silakan. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i ya harus penguasa. Padahal penguasa Indonesia itu bukan penguasa Islam menurut keyakinan NU loh. Akhirnya mereka dalam salah satu Allahu a'lam ya muktamar Bahthul Masail membuat keputusan mengangkat Presiden RI pertama Bung Karno itu dengan sebutan Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Bung Karno adalah Waliul Amri, penguasa Islam. Ad-Daruri dalam keadaan darurat. Lah pitikno nek dudu Bung Karno sapa? Mereka meyakini waktu itu. Indonesia itu bukan negara Islam. Mun nek ditakoki yang Salafi ya. Itu karena patuh kepada Waliul Amri. Itu sampai sekarang itu ada yang tidak Jumatan lho wong Salafi. Lah ra itu karo penguasa sekarang untuk kowe sapa? Menteri Agama. Lah Menteri Agama ini wis diganti ya. Mengangkat Bung Karno itu Waliul Amri. Waliul Amri. Jadi penguasa Islam ad-daruri dalam keadaan darurat. Bisaukah dengan kekuasaan penuh termasuk
termasuk memposisikan dirinya untuk menjadi wali nikah bagi gadis-gadis yang tidak punya wali. Selesai. Nah, kalau Bung Karno itu kemudian kerjanya menikahkan anak-anak gadis yang tidak punya wali, oh sabendino lah, masya Allah, berapa ratus anak gadis yang antri itu ya. Biar ngurusin negara piye. Sing waliman mongko waliman itu makan kenyang loh. 100 piring apa ya? Ya, dari sana Bung Karno itu mendelegasikan hak waliul amri ad-daruri bisaukah yang diangkat oleh orang-orang itu tadi kepada Menteri Agama. Pada Menteri Agama dulu ada Menteri Agama Wahab, ada Menteri Agama Saifuddin Zuhri yang bapaknya Lukman Hakim Saifuddin Zuhri, itu anaknya jadi Menteri Agama, bapaknya jadi Menteri Agama. Mendelegasikan kepada Menteri Agama. Nah, kalau Menteri Agama kerjanya menikahkan anak-anak gadis yang tidak punya wali, nah terus sing ngurusi gawean liyane terus apa lah? Menteri Agama mendelegasikan kepada kepala-kepala atau ketua-ketua KUA di seluruh Indonesia, di setiap kecamatan menjadi wali hakim. Wali itu wali, hakim itu bukan hakim yang ngetokkan palu tetapi penguasa, wali hakim. Nyambung ya. Jadi saya ulangi, proses pernikahan seorang gadis yang lahir secara tidak sah karena sudah berada di dalam rahim ibunya sebelum bapak ibunya nikah, itu harus, karena membutuhkan wali, diangkat wali. Nah, walinya siapa? Bung Karno tadi, waliul amri ad-daruri bisaukah. Kemudian didelegasikan kepada Menteri Agama, kemudian kepada KUA. Sudah jelas walinya, jelas. Siapa yang meminta kepada KUA untuk menjadi wali hakim? Harus yang bersangkutan. Harus yang bersangkutan. Kalau Imam Malik saya katakan tadi, ya saya pakai yang gampang ya. Nah, istri antum bawa ke sini lah gitu. Istrinya dibawa ke rumah, terus Ustadz, saya minta tolong supaya saya dinikahkan dengan suami saya, dengan suami saya. Nah, sudah hamil kan, itu sudah 4 bulan 5 bulan. Itu kalau anak gadis tadi tahu. Kalau anak gadis tadi tahu proses pernikahan bapak dan ibunya. Jadi sengaja ke Jakarta terus basangi, wallahu alam ya, almarinya tidak dikunci ben dibuka anak tidak di rak almari, di almari itu ditaruh surat nikah sehingga dia bisa membaca. Nah, itu akhirnya tahu. Lah kalau tidak diberitahu, dan itu yang biasanya terjadi. Hamil 2 bulan, akhirnya nikah, lahir 6 bulan kemudian, oh wes 8 sasi. Lahir 7 bulan kemudian, wes 9 sasi. Ukurannya itu 6 bulan ya. 6 bulan. Wa wassaynal insan, surat ke-46. Ayatnya 15.
Ini ukuran 6 bulan itu salah satu di antaranya ayat ini. Wa wasainal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Masa kehamilan dan proses kelahiran dilanjutkan dengan menyusui anak itu waktunya 30 bulan. Saya ulangi, bahwa soinal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. 30 bulan. Menyusui berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun itu bisa kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arata yutimma radha. Seorang ibu menyusukan anaknya selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuannya. Angka yang disebut di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu 30 bulan. 30 bulan itu dikurangi 2 tahun menyusu secara sempurna. Masih sisa 6 bulan. 6 bulan inilah keberadaan seorang jabang bayi minimal bisa lahir dalam keadaan hidup. Para ulama menyimpulkan begitu. 6 bulan dalam kandungan, lahir 24 bulan disusukan 30 bulan. Para ulama menyimpulkan begitu. Konon para dokter obgyn itu mantuk-mantuk itu. Jadi kemungkinan seorang bayi lahir prematur itu 6 bulan. Nek sadurunge 6 sasi berarti bayi ajaib. Ini salah satu di antara keberadaannya. Jadi saya ulangi, 2 bulan mengandung kemudian nikah, nggak ada orang tahu itu. Kata suami pada istri, ojo matur bapak ibu. Kata istri pada suami, jangan matur kepada bapak ibu. Tapi tetap jaga jarak. Jaga jarak antara kelopak mata atas dengan kelopak mata bawah. Jaga jarak. Ayo melek. Ya kondang aja ora keneng iso nikulo terus itu sekerupe copot apa piye to, Bu. Akhirnya besar. Memang tidak ada yang diberitahu. Terjadi pernikahan. Pernikahan itu tidak sah, berarti perzinaan sepanjang masa. Nyambung ya. Kecuali kalau pernikahan itu ada tajdidun nikah seperti yang saya terangkan dari 2 orang mantan murid saya. Diperbarui pernikahannya sah, anak yang lahir sah. Tapi kalau tidak seperti itu. Nah di sini ada sebuah keputusan monumental dari NU tadi saya katakan,
tentang waliul amri ad-daruri bisaukah. Anak-anak gadis yang hidup di zaman Bung Karno itu dinikahkan oleh KUA karena KUA diangkat menjadi wali hakim, wali penguasa maksudnya, oleh Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat KUA menjadi wali hakim atas pendelegasian tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh Presiden, dalam hari ini Bung Karno. Bung Karno meninggal ya, Bung Karno lengser tahun 66 ya. Di 66 apa 67 itu digantikan Pak Harto. Nah, Pak Harto mudeng enggak ya dengan persoalan ini? Bahwa saya itu menjadi waliul amri ad-daruri, mudeng apa enggak ya? Yang mudah-mudahan mudeng. Pernikahan pada masa Pak Harto itu sah. Ganti Pak Habibie. Pak Habibie mudah-mudahan mudeng ya, sah. Pak Habibie diganti Gus Dur, ya rapopo. Presiden buta ya nggak apa-apa lah begitu ya, menyelisih ijma para sahabat. Tapi ketika Gus Dur digantikan oleh Bu Mega, donya ngendi wae ora ngentukke wong wedok dadi wali. Mereka yang menikah pada masa pemerintahan Megawati, yang oleh Menteri Agama mendapat SK karena dia bawahan Presiden. Ketua-ketua KUA yang diangkat menjadi wali hakim itu sah apa enggak? Loh, ketua KUA kan laki-laki, tapi yang mengangkat itu perempuan. Ini Masya Allah ya, jadi persoalan yang berat dan besar tetapi suro lah gitu loh. Besar suro, sapar mulut. Sampai sekarang belum ada kejelasannya. Sering saya angkat persoalan tadi dengan beberapa orang. Lah iya ya gimana ya ini ya lah. Ya cuma gimana? Ini masalah wali hakim. Tapi intinya berani enggak seorang bapak dan ibu yang telah berhubungan kelamin sebelum nikah membuka rahasianya di depan anak-anak mereka? Anak pertama. Jadi pernikahan tadi harus diulangi. Anak pertama memang anak yang tidak sah, tapi anak kedua, anak ketiga sudah terjadi perkawinan, nggak ada masalah. Berani nggak membuka kepada anak perempuan? Kalau berani, ya seperti yang saya contohkan. Tetapi akhirnya yang harus meminta kepada Pak KUA dalam memakai mazhab Syafi'i, yang harus meminta kepada tokoh masyarakat itu gadis yang bersangkutan itu. Saya pernah cerita ya, ketika 15 tahun yang lalu lah ya. Udah. Monggo. Ini mau ngisi taklim di tempat lain beliau. Ya dia ceritalah. Saya itu terus terang Ustaz, karena takut dosa. Berhubung saya telah melakukan perbuatan dosa. Apa itu ya? Saya telah hubungan kelamin dengan calon istri saya. Akhirnya lahir perempuan. Sekarang dilamar orang. Jelas saya nggak boleh jadi wali lah. Terus gimana walinya Ustaz? Ya silakan ke KUA, silakan mengangkat salah seorang di antara orang yang Anda anggap sebagai tokoh.
Lah wallahu alam ya, aku ngawur ora aku ora ngerti. Gimana kalau yang saya minta jadi wali itu ustadz? Ya boleh. Tapi yang minta tolong jangan sampean. Lah siapa? Ya anak sampean. Anak sampean. Ya insya Allah. Jadi sampean beritahu tentang keberadaan Anda sebelum nikah, dan agar anak perempuan tadi datang kepada saya, diantarkan juga boleh ya. Intinya itu, Ustaz, saya minta tolong dinikahkan. Loh, saya juga pura-pura tidak tahu untuk mengetahui dia itu tahu apa tidak. Sampean punya bapak? Ya itu bapak gumbal, Ustaz. Gumbal kok iso diana gitu terus. Berarti sudah paham kan? Ya, saya masih harus berbicara lebih jauh. Berarti bapaknya sudah cerita tentang kejadian sebelum itu. Sudah. Wah, menyesal saya punya bapak, dia jangan. Namanya juga manusia terkena goda setan. Kamu harus bersyukur. Kamu harus bersyukur bahwa bapak kamu memberitahu kamu. Kalau bapak dalam rangka menjaga harga diri saya, menjaga rahasia saya supaya tidak terbuka dan peristiwa ini tidak disampaikan kepada kamu, sampai akhirnya bapak kamu menjadi wali padahal dia itu bukan wali. Kan pernikahan kamu tidak sah. Ya, nangis ya Ustaz. Udah, nanti saya siap untuk jadi wali. Ini maaf ya, jadi peristiwa ini terjadi di kalangan orang-orang arah pasar Kliwon itu. Enggak sebutkan namanya. Jadi mereka tuh betul, peka betul. Pak Agus bin siapa? Itu masih ada. Pak Abdurrahim bin Muhammad Dahlan. Bin itu sangat peka sekali. Nah, ketika saya mau menikahkan, saya sudah, aku mau piye ya. Taruhlah namanya itu si Tomblok binti, nggak punya bapak loh ini. Nggak punya bapak. Kalau saya sebutkan binti bapaknya yang palsu, saya dosa. Dan keberadaan saya sebagai wali itu hanya sebatas karena bapak belum pernah, bapak dia, bapak yang tidak bapak tadi, bapak yang bukan bapak tadi, karena belum pernah menikahkan, takut akhirnya minta tolong kepada saya, boleh. Jadi di antara bapak-bapak yang mau menikahkan anak gadisnya, kula mboten wani niku Pak Kawala. Nyun tulung kula napa pun nggih lah. Itu berarti dia wali yang resmi minta tolong kepada orang lain ya. Saya sering ya diminta untuk menikahkan anak sementara bapaknya ada, dan itu boleh. Tetapi yang tidak boleh, bapak yang bukan bapak kok minta tolong kepada orang lain untuk menikahkan anaknya yang bukan anaknya. Nah, saya angkah tuka gitu. Angkah tuka cempluk apa sahabat tadi? Tomblok binti, aku menang. Lah kabeh do nyaut. Semuanya mengucapkan nama bapak yang bukan bapak tadi. Salahmu dhewe, aku ora ngakon kok. Saya nikahkan si Tomblok binti. Lah kabeh nyaut, dengan Anda mas kawin sekian, alhamdulillah. Dihapusi ning muga-muga ra dosa ya. Ini rawannya seperti itu. Orang tua yang mau berbicara apa adanya tentang keberadaan dia sebelum nikah, itu yang saya dapati mudah-mudahan ya hanya itu. Yang satu yang dari Kecamatan Pasar Kliwon, yang satu dari Pantai Utara Jawa Tengah. Umumnya didelek-delek ke.
Kalau dideleke pernikahan tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, perzinaan sepanjang masa. Kalau perzinaan sepanjang masa, berarti anak-anak yang dilahirkan itu juga tidak sah. Kapan itu berakhir? Kalau yang bersangkutan mau Blokosuto, mau frankly speaking tentang kejadian yang dia lakukan, bukan dialami ya, sebelum dia nikah tadi. Dari sini mengapa perzinaan itu betul-betul diancam dengan hukuman dera bagi mereka yang belum nikah, diancam dengan hukuman rajam bagi mereka yang sudah nikah. Itulah sebabnya kalau sering saya terangkan itu, Islam membuka lebar-lebar pintu pernikahan dalam rangka menutup rapat-rapat pintu perzinaan. 4 orang cukup kok. Pernikahan itu 4 orang cukup. Calon mertua, calon menantu, 2 orang saksi. Siap nggih Mas nggih? Lah kok ngantuk, kurang ngerti. Mulai lah katanya. Saya nikahkan anak saya kepada sampean dengan mas kawin 1 juta rupiah, dibayar sok bar panen, mengko ora di sawah. Itu sah itu. Dengar ya, dengar. Sah. Jadi memang ya saya agak heran ya. Agak heran. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan itu memberi batas minimal usia seorang gadis itu 15 tahun, dengan ada dispensasi nikah umurnya lagi 13 tahun, umurnya lagi 14 tahun, ngeruntang-runtung yang ngendi. Nah, orang tua ke pengadilan agama minta supaya saya diperbolehkan menikahkan anak saya yang umurnya belum menginjak usia yang ditentukan oleh undang-undang, itu diperbolehkan, ada dispensasi nikah. Nah sekarang justru diundur 19 tahun, diundur 19 tahun. Kok ya tidak ada yang protes itu loh. Organisasi nasional itu kok tidak ada yang protes. Mereka beralasan begitu ya, pernikahan dini itu akan melahirkan keturunan yang tidak sehat. Jare sapa? Jare sapa? Rasulullah menikahi Aisyah itu usia 6 tahun, 7 tahun ya. Istri-istri Rasulullah, putri-putri Rasulullah menikah itu semuanya di bawah 19 tahun. Enggak, itu masalah ilmiah harus dibuktikan kan. Saya ambil contoh lain. Taba'atu tasikhu. Konon ada hadis begitu. Carilah jodoh yang berjauhan hubungan kekeluargaannya. Anak-anak kalian yang lahir akan sehat. Jadi kalau nikah ya jangan dengan saudara sepupu, jangan dengan misan, jangan dengan mindu. Padahal ya coba saya bukakan surat ke-33 surat Al-Ahzab ayatnya 50. Ya ayyuhan nabiyyu,
ditujukan kepada Rasulullah, tetapi kepada semua umat. Inna ahlalna laka azwajaka lati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka wa mimma afa Allahu alaika. Saya halalkan untuk kamu istri-istri kamu yang kamu berikan kepadanya nafkah, begitu juga budak-budak kamu. Tolong dibacakan. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Coba kita dengarkan. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak-bapakmu. Begitu juga saya halalkan untuk kamu menikahi anak perempuan dari saudara bapak laki-laki, dari saudara bapak kamu. Siapa itu? Sepupu. Terus anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Nah, berarti laki-laki sekarang perempuan. Bapak kamu juga, sepupu juga maksud saya. Jadi dihalalkan, saya supaya agak singkat ya, bagi kamu menikahi anak paman kamu. Ini Quran. Anak paman kamu dari pihak bapak. Dihalalkan bagi kamu menikahi anak bibi kamu dari bapak. Dihalalkan bagi kamu menikahi anak perempuan dari paman kamu dari pihak ibu, dari pihak bapak. Maksudnya paman dari pihak ibu. Dan diperbolehkan, dihalalkan bagi kamu menikahi anak perempuan dari bibi kamu dari pihak ibu. Ini dijelaskan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal bagi kamu Muhammad dan istri Rasulullah salah seorang diantaranya yang bernama Zainab binti Jahash, itu saudara sepupu. Dan Rasulullah menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali. Ali itu saudara sepupu Rasulullah SAW. Nah, orang banyak berteori seperti ini. Saya pernah nanyakan, ya memang ada kemungkinan tidak positifnya, tapi keturunan ketujuh. Nah, keturunan ketujuh itu terus pirang atus tahun kan? Ini termasuk pernikahan dini, mestinya 15 tahun itu sudah terlalu lama, malah ditunda menjadi 19 tahun. Terus tidak ada yang protes itu loh. Kalau ada yang protes ya, organisasi Islam yang ada itu mesti akan berpikir ulang lah, do meneng kabeh. Lebih baik bersikap asumtu hikmatun, diam itu emas, silent is gold. Ya lancar. Kita lulus SMA lagi 18 tahun, ngenteni setahun nungkas, bener goncengan. Sampai di sini ada yang ganjel 1 menit. Monggo Pak Sumati nggih. Masalah. Ini tadi menyampaikan masalah anak hadis yang tidak punya wali. Tetap menyampaikan mudah-mudahan bisa mendapat kepatuhan. Kemudian kalau menikahkan itu disebut bintinya siapa yang pasti? Ya nggak ada. Sehingga saya nikahkan si A dengan kamu. Iya begitu. Nah saya bilang binti ya kurmu sakarepku to ya. Lah mestinya negor itu nggak punya binti lah, soalnya orang yang ngeloke lah. Menghindari fitnah Pak Martin. Artinya juga tidak saya sebutkan di situ. Karena di Malaysia itu kalau namanya di belakangnya bin Abdullah itu konon kata orang Sunda anak jatah loh. Kok yang dipakai kok malah Abdullah ya? Yang dipakai kok malah putra Rasulullah, yang dipakai bapak Rasulullah, yang dipakai nama Abu Bakar, yang dipakai nama anak Abu Bakar. Ya untuk memudahkan saja. Ngaten. Ini jadi kita harus
peka betul terhadap pergaulan anak-anak kita. Imam Syafi'i melihat anaknya tidur, maaf ya, kemaluannya berdiri itu, sesuk-esuk ditakoni, "Kowe ben rabi boleh?" Mboten mantuk-mantuk. Dinikahkan. Khawatir dari perbuatan zina. Nek kon ngenteni 19 tahun, mosok nek geni arep bakar bensin ndak tak ngenteni petang tahun itu geni capopo itu ya. Kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Tolong sekali lagi, ini kalendernya anak yatim. Dananya ya dari antum-antum semua. Saya harus kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.